Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Devina Ramadhani dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UT Palembang. Pada tugas tutorial yang pertama ini, saya akan membuat video presentasi secara singkat mengenai peristiwa perkembangan Pancasila. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang peristiwa perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa hingga reformasi. Perkembangan Pancasila tidak berlangsung secara statis, melainkan dinamis dan penuh pasang surut sepanjang sejarah Indonesia. Berikut peristiwa-peristiwa pentingnya. Pada masa awal kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1959, yang pertama ada perumusan. Tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, tokoh seperti Mohyamin, Soepomo, dan Soekarno mengusulkan dasar negara. Puncaknya pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan Pancasila. Kedua ada Piagam Jakarta. Pada tanggal 20 Juni 1945, perumusan Pancasila disepakati dengan sila pertama yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang ketiga, penempatan resmi pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah proklamasi, sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk menjaga persatuan. Pancasila sah sebagai dasar negara. Kemudian, periode 1945 sampai 1959 terjadi pengolokan ideologi yang menguji ketahanan Pancasila. Konstituen gagal merumuskan undang-undang baru. Masa Orde Lama 1959 sampai 1966, demokrasi terpimpin. Pancasila mulai digunakan secara politis. Presiden Soekarno mengeluarkan konsep USDEK, Undang-Undang 1945. Sosialisasi Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, kepribadian Indonesia, yang diklaim sebagai pejabaran Pancasila. Terjadinya pengiringan Pancasila sebagai alat legitimasi kekuasaan. Peristiwa 1930 menjadi titik balik. Masa Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998, pembersihan PKI Pancasila dijadikan senjata ideologis untuk melawan komunis. 4 yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila diresmikan pada tahun 1978, mewajibkan penataan 4P bagi seluruh warga negara, pegawai negeri, dan pelajar. Pancasila diajarkan secara kaku, doktrinet, dan cenderung indoktrinatif. Asas tunggal. Pada tahun 1985, Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya asas bagi organisasi sosial politik, termasuk partai dan ormas keagamaan. Masa reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Awal reformasi, pencabutan P4 dan pembubaran BP7, yaitu Badan Pembina Pendidik, pelaksanaan pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila, dilepaskan dari doktrin Orde Baru. Kebebasan berpendapat. Pancasila tidak lagi dijadikan alat kekuasaan. Masyarakat bebas menafsirkan dan mengamalkannya dengan koridor demokrasi. Tantangan modern. Pancasila dihadapkan pada isu globalisasi, radikalisme, hoaks, dan intoleransi digital. Peran Pancasila kini sebagai filter dan etika kolektif. Penguatan melalui pendidikan karakter, gerakan nasional reformasi mental, dan wacana pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tanpa indoktrinasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa
masa ke masa hingga reformasi. Secara ringkas, perkembangan Pancasila dapat dilihat dalam 4 fase besar. Yang pertama, periode 1945 sampai 1959 itu awal kemerdekaan. Pancasila sebagai konsensus kebangsaan yang masih cair menjadi perekat di tengah perbedaan. Peristiwa penting yang terjadi pada tahun itu yaitu Piagam Jakarta, perubahan sila pertama, pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Pada tahun 1959 sampai tahun 1966 yaitu masa Orde Lama. Pancasila mulai dipolitisasikan sebagai alat kekuasaan, namun tetap menjadi simbol perlawanan terhadap ideologi. Peristiwa penting yang terjadi pada tahun tersebut yaitu Dekret Presiden 5 Juli 1959, konsep Usdek, dan G3OS 1965. Pada tahun 1966 sampai tahun 1998 yaitu pada masa Orde Baru. Pancasila dijadikan asas tunggal, diajarkan secara indoktrinatif atau P4, tetapi implementasinya timbang akibat KKN. Peristiwa penting yang terjadi pada tahun tersebut yaitu penataan P4, asas tunggal pada tahun 1985, dan pelanggaran HAM berat atau Trisakti dan Semanggi. Pada tahun 1968 sampai sekarang yaitu masa reformasi. Pancasila kembali ke esensi sebagai nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat demokratis, bebas dari hegemoni negara. Peristiwa penting yang terjadi pada masa reformasi yaitu amandemen UUD 1945, mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua adalah lahirnya UUD nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu wajib pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir yaitu tantangan radikalisme dan hoaks. Kesimpulan mengenai perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa hingga reformasi, Pancasila telah mengalami transformasi dari konsensus dasar pada tahun 1945, kemudian menjadi ideologi perjuangan pada masa Orde Lama, menjadi alat kontrol dan legitimasi pada Orde Baru, dan akhirnya menjadi nilai terbuka yang hidup dalam demokrasi pada masa reformasi. Saat ini esensi Pancasila justru lebih murni karena tidak lagi dipaksakan, melainkan perlu diinternalisasi secara kritis dan kontekstual. Kemudian yang terakhir, saya akan menyampaikan refleksi diri mengenai pelajaran apa yang dapat diambil dan bagaimana nilai itu masih relevan bagi generasi muda saat ini. Pelajaran utama bagi saya, Pancasila bukan warisan statis, melainkan hasil konsensus yang rapuh dan perlu dirawat. Nilai gotong royong dan musyawarah sangat relevan bagi generasi muda saat ini melawan polarisasi, hoaks, dan individualisme di era medsos atau media sosial. Kita bisa mewujudkannya dengan cara sederhana, yaitu mendengarkan yang berbeda pendapat, tidak menyebarkan ujaran kebencian, serta menggunakan ruang digital untuk membangun, bukan menghancurkan. Sekian video presentasi singkat yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila sampaian saya ada kurangnya. Kepada Tuhan Yang Maha Esa saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're